Bu El nih, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu El. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dan pada coaching kali ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu El dan juga coachnya adalah Bapak Sukardi. Akan saya amati dan nilai sesuai pada rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan berbobot kepada Pak Kardi, dan juga nanti bagaimana Pak Kardi atau Puji merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Elfrida. Jangan lupa juga Bu, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu El, jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu El kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu adalah present atau kehadiran, terus lagi juga ada nanti mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Bu. Bagus sekali. Kemudian yang kedua Bu El, kompetensi mana yang ingin Bu El kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Elfrida dalam proses kali ini. Oh ya, saya itu ingin nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, kalau begitu sudah siap ya Bu Elfrida untuk melakukan proses coaching kepada Bapak Sukardi, dan nanti setelah itu kita akan bertemu kembali. Oke, siap. Sudah siap. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu El. Assalamualaikum Bu Elfrida. Waalaikumsalam Pak Kardi. Mohon maaf Bu Elfrida, mohon waktu sebentar untuk kita ngobrol sebentar tentang pembelajaran kelas 12 tentang praktek bisa bunyi. Bisa Pak Kardi, menarik sekali ini. Jadi kepo saya Pak. Bu. Lalu apa yang membuat Pak Kardi merasa gelisah? Ini Bu, saya gelisah karena kan untuk kelas 12 sekarang ini untuk pembelajaran praktek kelistrikan itu kurang begitu bersemangat Bu. Oh begitu nih Pak. Siswa kurang bersemangat untuk melaksanakan praktik sistem kelistrikan. Iya Bu. Menurut Pak Kardi, ukuran keberhasilan atau indikator pertemuan ini apa ya Pak? Keberhasilannya kalau saya bisa menemukan untuk jalan keluarnya agar anak ini nanti pada saat pembelajaran praktek ini bisa bersemangat Bu. Gitu ya Pak. Ada solusi untuk siswa lebih bersemangat untuk mengikuti praktek sistem kelistrikan mobil. Ya. Lalu pada saat ini kesempatan apa yang Bapak miliki untuk mengubah pola pikir atau menumbuhkan semangat siswa untuk praktek materi kelistrikan mobil Pak? Oh ini Bu, biar anak bersemangat berarti saya harus memberikan motivasi ke anak Bu, sehingga nanti dengan adanya motivasi yang akan muncul di anak ini bisa bersemangat untuk belajarnya Bu. Wah, begitu nih Pak, sangat luar biasa. Menurut Pak Kardi sendiri saat ini Pak Kardi itu berada di skala berapa? Kalau di 1 sampai 10 itu ada di skala berapa Pak? Menurut saya masih di angka 5 Bu. Oh, lalu Pak Kardi ingin merubahnya menjadi skala berapa Pak? Saya pengen di angka 9 Bu, kan nanti biar bersemangat untuk anak. Ya, luar biasa. Mantap Pak. Pak Kardi ingin di angka 9 ya Pak? Ya, Kok tidak 10 Pak? Enggak Bu, 10 itu kan sempurna Bu, karena 10 itu hanya punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, iya Pak. Saya kan masih banyak kekurangan Bu. Gitu. Berarti di skala 9 sih Pak? Iya Bu. Lalu kekuatan Pak Kardi apa yang bisa mencapai di angka 9? Ini Bu, saya kan masih muda Bu, masih banyak saya bisa untuk belajar, untuk memberikan motivasi yang bagus kepada anak, sehingga akan muncul motivasi secara intrinsik, sehingga nanti bisa menumbuhkan semangat ke anak. Wah, luar biasa, Pak masih sangat semangat sekali ya Pak. Iya Bu. Lalu adakah gangguan atau hambatan untuk meningkatkan kompetensi Bapak?
Ini Bu, hambatannya ada Bu, karena kan saya di samping ngajar sebagai guru, saya kan juga jadi ketua program keahlian Bu. Nah, ini yang membuat saya kurang fokus Bu. Lalu apa rencana Pak Kadi untuk bisa mengembalikan fokus pada pembelajaran? Oh ya, jadi rencana saya begini Bu. Sebelum pembelajaran, anak saya suruh untuk warming up, untuk pemanasan Bu. Karena dengan pemanasan kan anak akan menjadi segar. Yang pertama itu, yang kedua akan saya ajak ke fokus untuk kita bermain mindfulness. Nah, sehingga akan anak ini fokus. Dan di samping itu, di sela-sela itu saya memberikan motivasi ke anak bahwa untuk kompetensi kelistrikan ini setelah nanti anak lulus dari SMK ini bisa untuk mencari nafkah Bu, bisa untuk mencari uang. Karena apa? Dengan sudah kompeten di bidang kelistrikan ini, siswa bisa membuat atau mendirikan sebuah bengkel Bu. Karena dengan anak ini tahu, oh ternyata dengan saya bisa kompetensi kelistrikan, besok kalau saya sudah lulus ini saya bisa membuka bengkel ya. Oh berarti saya harus belajar dengan penuh semangat dong. Nah gitu Bu. Ini salah satu motivasi yang akan saya berikan ke anak. Oh gitu. Mantap sekali ya Pak. Iya, Bu. Kemudian rencana apa yang akan dilaksanakan agar siswa itu bisa bersemangat untuk melaksanakan praktek kompetensi sistem kelistrikan kendaraan ringan Pak? Rencana saya begini Bu. Saya ingin fokus untuk pembelajaran, sehingga nanti untuk tugas tambahan saya akan saya kerjakan setelah nanti selesai pembelajaran Bu. Sehingga saya seakan-akan sudah 100% menemani anak pada saat pembelajaran di sistem kelistrikan itu. Dan dengan demikian anak kan akan bersemangat, oh Pak gurunya ada. Nah, karena selama ini kan ternyata saya kadang juga meninggalkan anak karena harus mengerjakan tugas tambahnya itu Bu. Luar biasa, sangat jelas sekali ya Pak. Lalu berapa lama Pak akan melaksanakan rencana ini? Ya kalau ini dihitung waktu, mudah-mudahan 1 minggu atau 2 minggu bisa lah untuk membuat motivasi anak ini muncul. Karena kan saya waktunya panjang Bu, sehingga kan insya Allah dengan 2 kali pertemuan atau 2 minggu motivasi anak ini akan muncul dengan seiring bertambahnya kompetensi anak ke sistem kelistrikan itu. Lalu apa ukuran keberhasilan untuk rencana yang Pak Kadi tadi sampaikan? Rencana ukuran keberhasilannya ini Bu, kalau anak pada saat nanti pembelajaran praktek, ini berarti anak akan mengerjakan. Jadi tidak ada anak yang mundar-mandir Bu. Jadi anak itu akan bekerja dengan baik sesuai dengan jobnya masing-masing Bu. Itu. Oh begitu, luar biasa ya Pak Kadi. Lalu komitmen Bapak untuk ini apa Pak? Komitmen saya akan menemani anak, memberikan fasilitas kepada anak untuk belajar praktek dan berpraktek pada saat itu juga. Dan saya akan mengerjakan tugas tambahan saya setelah selesai pembelajaran. Jadi begitu ya Pak. Menurut Bapak, siapa yang dapat membantu untuk meraih keberhasilan ini Pak? Ini yang bisa membantu saya, yang pertama teman sejawat Bu. Karena dengan kita kolaborasi dengan teman sejawat kan satu visi Bu. Sehingga dengan produktif ini yang ada di pikiran anak dengan pembelajaran praktek yang kompeten nanti bisa akan untuk mencari nafkah setelah lulus. Dan yang kedua otomatis juga dengan toolman Bu. Karena toolman ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan praktek. Karena apa? Kalau peralatan lengkap yang disiapkan oleh toolman, anak juga tidak akan mundar-mandir Bu, sehingga akan bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Itu. Lalu apa tindak lanjut Pak Kadi setelah ini? Tindak lanjut setelah ini ya saya akan menerapkan perencanaan saya pada saat pembelajaran nanti sesuai dengan schedule saya. Yang pertama harus kita main mindfulness biar anak fokus ke materi, jadi tidak lari kemana-mana. Ada pemanasan, ada safety commitment, sehingga anak ini kalau sudah ada komitmen berarti anak otomatis akan bekerja sesuai dengan jobnya dan akan menyelesaikan jobnya masing-masing. Mantap.
setelah kita ngobrolin tadi ya Pak ya, sudah lama sampai malam dan juga dari lain-lain. Refleksi apa yang mungkin bisa disampaikan Pak? Ini Bu, refleksi yang saya bisa terima, ini kita bisa ngobrol, nah dan teman-teman Bu, sehingga di samping kita bisa ini, mindset saya sudah berubah Bu, karena besok akan saya bersemangat, karena saya sudah menemukan jalan keluarnya agar anak nanti pada saat pembelajaran bisa muncul semangatnya dari dalam dirinya, karena merasa penting untuk pembelajaran kompetensi sistem kelistrikan ringan ini, ya besok bisa digunakan untuk mencari nafkah setelah anak lulus dari sekolah. Gitu Bu. Ya, luar biasa Pak Kadi. Selamat untuk melaksanakan tugas mengajar berikutnya. Semoga siswa Pak Kadi akan bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran praktek sistem kelistrikan mobil ya Pak. Nah, saya kira obrolan kita sudah cukup Pak Kadi. Cukup Bu. Terima kasih Bu El. Sudah banyak membantu saya untuk menemukan perencanaan ke depan untuk pembelajaran di kelas 12. Kalau ada salah kata saya mohon maaf Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah selesai melakukan proses coaching ya tadi. Tapi sebelum penutupan saya ingin bertanya beberapa hal. Pertanyaan pertama Bu El, apa yang sudah Ibu Elfrida lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, lalu ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Begitu Bu. Oke, bagus sekali. Dari catatan hasil observasi tadi, menurut saya sebagai observer, saya menilai prosesnya tadi sudah berjalan dengan baik. Alur yang digunakan juga sudah sesuai, yaitu menggunakan alur Tirta. Dan juga tadi jenengan sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga saya kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, semoga semua tadi bisa tercapai ya Bu. Kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Semoga nantinya di kesempatan lain bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.